Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021. Saya bahas 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi, yaitu Excel, Friend, Telkom, TBIG, ISAT, dan Tower. Jadi saya mulai langsung dengan Excel ya. Minggu lalu kalau kita perhatikan Excel, dia candlenya masih merah ya. Masih kurang bagus karena dia lower high, lower close ya, walaupun dia higher low tapi dia lower high dan lower close ya candlenya ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi di sini kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 2440 dan 2380 ya. Maksimum di 2360 karena ini swing low-nya di 2360. Kalau dia turun lagi di bawah 2360 ya, ada kemungkinan resiko turun lagi ke bawah ya. Jadi lebih baik sih pasang stop loss saja. Kemudian bagi yang mau buy, saran saya sih untuk Excel ya, kita terapkan buy high sell high aja. Jadi kalau dia naik ke atas 2560 buy, tapi buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 2630 buy lagi, naik lagi ke atas 2680 buy lagi, dan seterusnya ya. Target price berikutnya adalah 2800. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800, maka ada kemungkinan dia akan breakout ke atasnya dengan targetnya ya, garis-garis merah yang sudah saya berikan ini ya. Ya kurang lebih di 2980 loh ya, begitu ya. Jadi garis-garis merah ini didapat dari mana Pak Suntar? Ini kalau kita mundur ke belakang ya, 2980 itu dari swing high sebelumnya ini ya, tanggal 22 Desember 2020 ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 2800 ya, dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depannya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk Excel. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk Friend, Smart Friend Telekom, TBK. Jadi di sini kita lihat candlenya dia higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi kalau kita perhatikan di hariannya, dia gagal bertahan di atas 119 ya. Walaupun dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 113. Jadi yang sudah punya masih tetap sama ya. Pasang aja, jadi stopnya di 113 dan 109 ya. Maksimum di 103 ya stop lossnya ya. Kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh nggak Pak Senat? Boleh saja kalau mau buy sekarang, asalkan pasang stop lossnya di 113 dan 109. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 119 atau naik lagi ke atas 123 lah ya. Kalau 119 terlalu dekat ya. Naik lagi ke atas 123 tambah lagi. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 129, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas ini ya. Ini swing high maksimumnya sebelumnya di 137. Jadi ada peluang dia breakout ke atas 137 dengan target terdekatnya di 143 dan 150 ya. Masih tetap sama. Jadi istilahnya dia masih cenderung sideways lah di sini ya. Masih cenderung sideways. Jadi perhatikan level 19 dan 103 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 109 lebih baik kurangi posisinya. Kalau turun lagi di bawah 103 lebih baik sih jual dulu ya. Karena ini dia ada resiko masuk lagi ke testing area 95 99 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 95 ya, ada kemungkinan dia turun lagi balik ke supportnya di sekitar area 78-an ya, seperti itu ya. Kurang lebih ya. Jadi untuk Friend kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Telkom. Di minggu lalu dia berhasil higher high, kemudian higher low juga, tapi untuk close-nya saya lihat dulu ya. Di sini close-nya sama ya, minggu lalu dengan minggu sebelumnya sama. Jadi ini garis-garisnya ya. Mulai dari hari tanggal 19 ya, hari Senin ya, dia reboundnya lumayan ya, naik ke atas 3180, tapi sayangnya Jumat penutupan dia turunnya cukup drastis ya, seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, harusnya sih sudah pasang trailing stopnya di 3220 ya, 3220 dan 3180. Kalau misalnya belum pasang trailing stop ya, pasang aja stop lossnya di 3130 dan 3100 ya, seperti itu ya. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama sih, tunggu aja kurang lebih di sekitar area 3000 sampai dengan 3050 ya. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 3050, kita tunggu kalau dia mulai rebound atau mantul ya ke atas 3050, barusan buy lagi. Kalau naik ke atas 3100, kalau naik lagi ke atas 3130 tambah lagi ya, dan seterusnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3260, bagi yang buy hasil higher boleh buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 3260, kemudian kalau naik lagi ke atas 3300 tambah lagi, naik lagi ke atas 3340 tambah lagi, dan seterusnya ya.
Jadi target Fibonacci retracement 23,6% ini kurang lebih di sekitar area 3370 ya. Kalau dia berhasil naik lagi atas 3370, maka kemungkinan besar target berikutnya di 3500. Memang Telkom ini ya, kalau kita perhatikan ya, dia memang kecenderungan masih sideways ya. Dia kurang lebih di area yang saya kotak ini nih ya, sekitar 3130 sampai dengan 3500 ya. Jadi diatur aja strateginya ya. Yang penting kalau naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Telkom. Berikutnya untuk TBIG ya. Jadi TBIG ini dia candlenya dia jelek ya. Minggu lalu dia lower close, lower high, dan lower low ya. Jadi di sini kita perhatikan hari Kamis dan Jumat ya, dia mulai rebound ya. Ini adalah area buy on weakness sebelumnya yang saya sebutkan ya, 3000 sampai 3100. Jadi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 3100 dan 3000 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi atau buy up atau yang mau buy hasil higher ya, tunggu aja kalau dia naik ke atas 3250 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3400 tambah lagi, naik lagi ke atas 3500 tambah lagi ya. Target terdekatnya adalah 3600. Kalau dia naik ke atas 3600, ada kemungkinan dia rally terus sampai 3800 dan bahkan di Fibonacci extension 161,8% ya, di sekitar 3900-an. Itu untuk TBIG ya. Jadi kecenderungannya beberapa minggu ini dia masih cenderung sideways ya. Jadi kalau buy ya sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Dia kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu. Berikutnya untuk ISAT ya. Dia masih koreksi ya minggu lalu ya, lower high, lower low, dan lower close. Jadi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya ya, jangan lupa ya. Ini kan 6000 sudah saya sebutkan ya, harusnya sudah jual ya. Kalau belum jual ya stop loss berikutnya ya di 5950 atau 5800 ya. Pasang stop lossnya di sana, jangan lupa. Kemudian yang mau buy, menurut saya sih lebih baik tunggu ya, tunggu kalau dia berhasil naik, minimum kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6175 ya. Itu paling cepat ya. Tapi untuk amannya saran saya sih ya tunggu di 6375 ya. Tapi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 6175 baik, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian naik lagi ke atas 6375 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 6600 boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 6750. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6750, kemungkinan besar ini tercapai ya 7200 ya. Jadi mengulang lagi ini swing high di sini 10 Juni, dan di sini ada swing high-nya juga di 7200 ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 6750 ya. Itu untuk ISAT. Kemudian untuk tower ya. Untuk tower di sini candlenya dia sebentar saya lihatkan. Low-nya dia sama ya dengan minggu lalu ya. Minggu lalu dengan sebelumnya sama. Close-nya dia lower close dan lower high ya. Jadi intinya dia minggu lalu dia koreksi ya. Setelah 4 minggu dia candlenya itu terus dia koreksi. Dia kan sebelumnya dia sudah berhasil breakout ya. Untuk tower ya. Jadi di sini kalau yang sudah punya ya, pasang aja trading stopnya di 1325 dan 1300. Kemudian yang buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu di area 1245 dan 1270. Kalau dia berhasil rebound ke atas 1270 barusan buy ya, seperti itu ya. Itu untuk buy on weakness. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunat? Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya, tapi jangan terlalu banyak karena dia kecenderungan masih sideways ya. Memang sejauh ini 1300 masih cukup kuat ya untuk menahan ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 1300 dan 1270. Itu yang mau buy sekarang. Tapi jangan terlalu banyak, nanti kalau naik lagi ke atas 1350 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1400 ya. Di sini swing hanya kan di 1395. Jadi naik ke atas 1400 tambah lagi, target price berikutnya adalah 1450 dan 1500. Kalau naik lagi ke atas 1500, kemungkinan dia akan berusaha breakout ke atas Fibonacci extension 127,2% ya di 1525 ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas ya. Untuk tower. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham yang berhubungan dengan telekomunikasi, Excel, Friend, Telkom, TBG, ISAT, dan Tower ya. Untuk periode 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021. Sekian, jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan komen ya. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan komen ya. Terima kasih banyak.